Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah salat Jumat, para calon ahli syurga rahimakumullah. Mari senantiasa kita kokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita basahi senantiasa bibir kita dengan bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jemaah salat Jumat, para calon ahli syurga rahimakumullah. Pada khutbah pembuka, khatib membacakan Quran surah Yusuf ayat 47, yang intinya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam mengelola kehidupan sehari-hari kita membutuhkan tata kelola, manajemen dan perencanaan. Allah menakdirkan di antara kita ada orang-orang yang du'afa dan ada orang-orang yang aghnia. Ada orang-orang yang Allah berikan kekurangan, tapi ada juga Allah berikan kepadanya kelebihan. Maka agar hidup kita tenang, tentram, sejahtera, yang dalam bahasa agama disebut dengan maslahat, maka dibutuhkan kepada kita untuk melakukan prioritas-prioritas. Dalam fikih kehidupan kita ada 3 istilah yang umum kita kenal, bahwa penuhilah kebutuhanmu berdasarkan prioritas-prioritasnya. Hidup ini ada kebutuhan yang sifatnya daruriyah. Hidup ini ada kebutuhan yang sifatnya hajiyah. Dan dalam kehidupan kita ada kebutuhan yang namanya tahsiniyah. Daruriyah maknanya sesuatu yang memang wajib kita penuhi, yang apabila tidak kita penuhi maka kehidupan kita akan terganggu, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Sedangkan hajiyah adalah sesuatu yang mesti kita penuhi karena dia mendukung terwujudnya pemenuhan kebutuhan daruriyah. Sedangkan tahsiniyah adalah sesuatu yang kita sebut dengan melengkapi. Apabila kita sudah mampu memenuhi tuntutan daruriyah dan hajiyah, maka pada tahap selanjutnya silahkan kita penuhi kebutuhan tahsiniyah kita. Maka berangkat dari kerangka berfikir seperti ini, tentu sehari-hari kita diperintahkan untuk bekerja, apalagi sebagai laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sebagai laki-laki diperintahkan kepada kita untuk menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Maka tentu jatuh hukum wajib kepada kita untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi kita
dan keluarga kita. Maka dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita, butuh ada yang namanya manajemen keuangan keluarga, yang kadang-kadang karena tidak sering dibahas, kita merasa bahwa Islam tidak punya tuntunan terkait bagaimana kalau kita punya kekayaan, kita punya penghasilan, kita punya punya harta yang berlebih, kemana kira-kira uang atau harta itu kita gunakan. Quran surah Yusuf tadi menjelaskan bagaimana pada zaman ketika surplus dia disimpan, dan ketika nanti kita membutuhkan maka simpanan itu kita gunakan. Maka Jumat yang berbahagia ini, mari kita lihat bagaimana tuntunan di syariah ketika kita punya penghasilan, kira-kira dari sisi doruriyahnya, hajiah dan tahsiniyah, apa yang perlu kita gunakan dengan harta kekayaan yang kita punya. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kita mendapatkan kekayaan, entah kita dapat gaji, entah kita dapat penghasilan, maka syariah mengajarkan kepada kita yang pertama kita lakukan adalah mengeluarkannya dalam bentuk nafkah. Baik nafkah buat diri kita sendiri maupun nafkah orang-orang yang kita tanggung. Bagi kita yang laki-laki, tadi sudah kita sampaikan, jika kita punya istri, kita punya anak, atau barangkali masih ada orang tua yang tinggal bersama kita, atau barangkali ada cucu yang tinggal bersama kita karena ketidakmampuan orang tuanya, atau barangkali ada saudara-saudara kita, kerabat kita yang karena ketidakmampuannya tinggal bersama kita dan menjadi tanggung jawab kita. Maka ketika kita punya harta dan kekayaan, yang pertama, keluarkanlah dia untuk menafkahi diri kita dan keluarga kita. Kenapa? Karena nafkah yang kita keluarkan itu nilainya dua. Nafkah yang kita keluarkan untuk kerabat kita, yang pertama nilainya nilai jihad fisabilillah, dan yang kedua ada nilai sedekah di situ. Nilai sedekah karena kita sudah membantu kerabat saudara-saudara kita yang pahalanya akan diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam memenuhi kebutuhan nafkah, maka kita juga harus pandai memilah-milah. Dalam Quran dinyatakan kalau kita mau mengeluarkan harta kita, maka janganlah mubazir dan jangan pula terlalu bakhil. Diri kita dan keluarga kita ada haknya, ada hak pangan. Pastikan diri kita dan keluarga kita tidak kekurangan, tapi tidak juga berlebihan. Ada sandang yang dia harus gunakan, pastikan sandang yang digunakan oleh diri kita dan keluarga kita tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan. Ada rumah, ada kendaraan, silahkan keluarkanlah itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menguatkan diri kita dan keluarga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengurangi nafkah keluarga kita, mengurangi nafkah yang harusnya masuk ke dalam tubuh kita, tentu ini akan mengurangi produktivitas. Bisa-bisa kita beribadah tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perut yang tadinya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, lalu kita kurangi takarannya, maka otak kita bisa kurang gizi, tubuh kita bisa kurang gizi. Maka kita hindari dengan cara apa? Kita keluarkan pendapatan yang kita punya, kita cari sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, dan kita gunakan untuk nafkah diri kita dan keluarga kita. Karena orang yang berpeluh-peluh mencari nafkah buat keluarganya, di hadapan Allah dia seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, kemana gaji atau pendapatan yang kita dapat? Yang kedua, gunakanlah untuk membayar hutang. Kadang-kadang banyak orang yang melalaikan membayar hutang dan menjadikan hutang itu sebagai prioritas terakhir. Kebutuhan doruriyahnya sudah terpenuhi, dia bisa beli makan buat keluarganya, dia bisa menyiapkan sandang pangan, apalagi kadang-kadang kendaraan buat keluarganya. Tapi orang melihat ini orang punya hutang tapi masih sanggup nyicil
speaker buat karaokean, tapi sanggup buat beli sepeda motor yang kedua atau yang ketiga. Na'udzubillah. Bagi kita yang beriman, yang berpengetahuan, maka jadikan membayar hutang itu prioritas yang kedua. Jika kita punya uang, sudah kita keluarkan untuk nafkah diri kita dan keluarga kita, maka kita lihat mana hutang yang belum kita bayarkan, wajib kita keluarkan, kita lunasi sebelum kita mati. Kenapa urusan utang ini patut kita jadikan sebagai urutan kedua? Banyak riwayat menceritakan kepada kita betapa bahayanya mati dalam keadaan tidak melunasi hutang. Satu riwayat menceritakan bagaimana baginda Rasulullah menolak untuk mensolatkan jenazah seseorang yang dikabarkan mati dalam keadaan berhutang. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan apabila ada orang yang mati dan dia enggan untuk membayar hutang, maka nanti di akhirat dia akan mati sebagai predikat pencuri. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan membawa hak orang lain yang belum dia halalkan. Dalam hadis lain kita temukan lagi riwayat yang menggetarkan hati kita, bahkan jika ada orang yang mati dalam keadaan syahid sekalipun, dia tidak akan bisa masuk surga kalau dia masuk kategori orang yang mati syahid dalam keadaan berhutang. Artinya apa? Saking pentingnya membayar hutang sebelum kita mati, bahkan sampai mati syahid pun tidak bisa menghalalkan hutang yang ditinggalkan ketika seseorang itu mati. Oleh karena itu mari kita jadikan membayar hutang ini sebagai prioritas. Jangan sampai fenomena hari ini orang yang berhutang lebih galak daripada yang menagih hutang. Si penagih hutang sudah seperti pengemis, padahal orang yang menagih hutang sesungguhnya sedang menyelamatkan orang yang berhutang agar nanti ketika dia mati tidak terkatung-katung amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi orang yang berhutang mati nanti di kelak kemudian hari menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Karena nanti pahalanya itu akan digunakan sebagai alat untuk membayar hutangnya. Maka inilah yang kita tradisikan ketika ada jenazah, setelah disolatkan selalu dipertanyakan kepada khalayak. Apabila si jenazah masih ada sangkut paut utang piutang, maka ahli warislah yang kemudian bertanggung jawab untuk melunasi hutang piutang tersebut. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya membayar hutang, sampai-sampai baginda Rasulullah mensabdakan, khairukum, kalau kamu mau tahu siapa orang yang paling baik di antara manusia, adalah di antara kamu yang paling bagus qadaan, paling bagus dalam membayar hutang. Jadi yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita punya penghasilan, gunakan untuk nafkah diri kita dan keluarga kita. Yang kedua, gunakanlah untuk membayar hutang. Yang ketiga, jika kita sudah membiayai nafkah diri kita dan keluarga kita, sudah kita keluarkan untuk bayar hutang, masih ada sisanya, jangan dihabiskan, tapi tabunglah, simpanlah untuk kebutuhan sewaktu-waktu yang kita tidak duga. Mungkin besok kita tidak tahu apa yang terjadi, minggu depan, tahun depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Lalu ada yang bilang, semua ini kan sudah diatur oleh Allah, sudah ada takdirnya, apa tidak cukup bertawakal saja kepada Allah? Maka kita jawab, mana yang lebih hebat tawakal kita dibanding tawakalnya Rasulullah? Dalam satu hadis Rasulullah menceritakan bahwa salah satu yang dilakukan dan ditradisikan oleh baginda Rasulullah, setiap tahun Rasulullah selalu menyimpan makanan cadangan untuk 1 tahun yang akan datang. Itu Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masih berikhtiar untuk menabung kebutuhan makannya untuk 1 tahun ke depan. Apalagi kita. Maka hendaklah kepada kita jika punya kelebihan, jangan YOLO,
Jangan cuma berpikir kita hanya hidup sekali, habis itu ya udah, urusan nanti ya nanti. Tidak seperti itu. Disunnahkan kepada kita untuk menabung, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Kita membutuhkan tabungan tidak hanya untuk kebutuhan dunia, tapi kita juga butuh tabungan untuk kebutuhan akhirat. Bagi kita yang muslim, punya kemampuan, nanti ada ibadah yang membutuhkan harta. Bagi yang punya kemampuan lebih, silakan berhaji, tabunglah. Kalau uang belum cukup, sisihkan untuk tabungan haji. Bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, yang penting ditabung dari sisa uang yang kita punya agar kita bisa berangkat haji. Minimal sekali seumur hidup. Lalu ada ibadah yang mungkin sekali setahun kita keluarkan dalam bentuk ibadah kurban. Kita tabung. Apalagi sekarang banyak masjid sudah memfasilitasi tabungan kurban. 1 bulan mungkin silahkan 200.000, 200.000. Sehingga kalau nanti ada 12 bulan, itu sudah dapat 1 bahagian lembu. Silakan. Tabunglah untuk kebutuhan akhirat dan tabunglah untuk kebutuhan dunia, karena kita diajarkan untuk tawazun, untuk hidup seimbang. Jangan sampai kita sakit, jangan sampai kita nanti membutuhkan biaya pendidikan, uangnya tidak ada karena kita habiskan untuk sesuatu hal yang tidak perlu, untuk kemauan bukan kebutuhan. Ketika tiba uang itu dibutuhkan, sudah tidak ada bersama kita. Oleh karena itu, inilah 3 pengeluaran yang mestinya bisa kita jadikan sebagai prioritas ketika nanti kita dapat amplop, baik dari gaji maupun penghasilan, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang pertama, silakan dikeluarkan untuk nafkah diri kita dan keluarga dengan prinsip penuhi kebutuhan bukan kemauan. Jangan mubazir, jangan pula pelit, dan gunakanlah untuk yang halal lagi baik. Yang kedua, bersihkan masa depan kita dari terkatung-katung karena tidak bayar hutang. Bayarlah hutang. Kalau tidak bisa lunas sekaligus, kita cicil. Tunjukkan bahwa kita punya komitmen untuk mau membayar hutang. Ada 3 golongan yang gantung tidak bisa masuk surga. Salah satu diantaranya adalah orang yang belum membayar hutang dan mati dengan membawa hutang. Lalu yang ketiga, silahkan kita tabung uang kelebihan kita, baik untuk kebutuhan masa depan kita di dunia maupun untuk kebutuhan masa depan kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله من خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر